agama itu rusak. Ya, kenapa? Kok harus dihidupkan lagi? Ya, karena ilmu agama sudah mati. Kenapa ilmu agama ini mati? Karena banyak orang mencari ilmu agama waktu itu tujuannya sudah bukan untuk tujuan mencari akhirat. Ya, tujuannya bukan bagaimana menjadi orang yang baik, tapi orang mencari ilmu agama tujuannya untuk dunia. Sebagian untuk mencari ilmu agama karena bersemangat. Yang itu bahwa maknanya kita ya, tapi kayak dan di dalam kitab Ihya ini ada satu bab ya, yaitu kitab amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu kalau dari itu rumus menjatuhkan satu kerusakan besar. Dikatakan seperti nafas rakyat rusak karena rusaknya penguasa. Dia melihat waktu itu faktanya masyarakat ini rusak. Kenapa? Karena penguasanya rusak. Kemudian Bapak sadar terus dipasang. Tapi penguasa rusak karena rusaknya ulama. Nah, kenapa rusaknya ulama? Ya, Bapak sadar ulama dihobil mal ulama rusak karena cinta harta dan cinta. Jadi kalau kita sendiri mau mengatakan peradaban itu akan jatuh awal mula jatuh karena rusaknya ilmu jadi rusaknya ulama rusaknya penguasa umarok ya rusaknya umarok masyarakat jadi yang ini dengan teorinya Prof. Atas tentang visi circle. Jadi dari conclusion of knowledge ilmu ya, melahirkan loss of adab melahirkan apa namanya false leader ya para pemimpin palsu ya suami pemimpin palsu ya guru kemudian ya pejabat kepala pemerintahan pokoknya semua pemimpin sudah false salah ya pemimpin yang salah usahanya di situ semua kerusakan kepemimpinan di semua. Nah, jadi sekarang mirip betul di kejatuhan Baghdad Syahzan Nursi beliau wafat sekitar 40 tahun sebelum jatuhnya Baghdad. Bisa kita perkirakan kira-kira kitab itu lahir. Makanya kalau kita lihat kitab Pak Al-Mutalib apa di pengantar Syahzan itu mengatakan banyak orang cari ilmu di sana, tapi nggak dapat tujuannya. Banyak orang yang bekerja keras, ujung-ujung cari ilmu, tapi nggak dapat tujuan cari ilmu. Apa itu ilmu? Kita diambil kenal oleh Rasulullah dengan misalkan ilmu Islam berikan wa'amalan. Jadi terus dari sekarang apa itu ilmu nanti? Dari situ ditanya. Jadi penting karena kalau kita mau mencapai sesuatu harus tahu tujuannya. Seperti kita puasa, ini apa tujuannya supaya jadi puasa itu bukan tujuan karena tujuan berpuasa supaya jadi orang takwa. Orang takwa itu orang paling mulia. Makanya aneh kalau orang mau jadi mulia, orang mau jadi mulia itu susah. Perjuangannya berat. Sekarang supaya dapat tujuan mencari ilmu, ya kenapa? Kenapa? Ya karena dia ketika mencari itu tidak memenuhi syarat-syarat dan adab. Nah, jadi diingatkan di dalam kitab. Nah, apa itu ilmu nafian? Jadi Ilmu nafian itu ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Gampang jadi kalau orang ya, bila kalau santri keluar pondok, kok nggak semangat mengamalkan ilmunya, kok tidak semangat mengajarkan ilmunya, berarti nggak dapat. Ya. Mengajarkan ilmu itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Ya, sampai dalam surat Fusilat ayat 33 ya Allah menjelaskan
ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya, jadi yang perbuatan manusia paling baik itu adalah mengajak manusia untuk jalan. Jadi kalau orang punya ilmu tapi tidak semangat berbagi ilmu, tidak semangat mengajarkan ilmu, nah itu ada yang konslet. Ya, ada yang salah dalam pikiran. Ya, rugi banget lah gampangannya gitu. Masa sih orang udah punya ilmu kok gak dibagikan? Ya, jadi orang itu sebetulnya akan bahagia kalau ada semangat berbagi. Jika Rasulullah bersabda kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, ini pendidikan modern sekarang itu hanya sampai kepada tingkatan tertingginya itu kalau dia to create, ya, to create. Ada 6 tingkatan berpikir: to memorize, to understand, to apply, to analyze, to evaluate, dan paling tinggi to create. Itu orang bilang taksonominya belum, bukan taksonomi apa namanya, tingkatan berpikir dari Bloom. Oh, sekolah bagus lah Pak. Ya sekolahnya anak-anaknya pinter. Dia menemukan teori ini, menemukan ini, inovasi, itu bagus katanya. Tapi kalau Rasulullah SAW menentukan, oh enggak begitu. Yang paling bagus bukan itu. Yang tertinggi derajatnya, yang berguna. Orang menemukan sains teknologi seperti sekarang ini, ya, teknologi canggih. Tapi ternyata teknologi canggih itu digunakan untuk membunuh sesama manusia. Teknologi yang paling canggih saat ini, teknologi untuk membunuh manusia, yaitu mesin perang. Makin canggih sekarang, alat untuk membunuh manusia itu makin canggih. Nah itulah, dia memang menghasilkan satu temuan, inovasi, tapi tidak bermanfaat. Ya justru merusak. Nah, jadi anfa'uhum linnas. Nah, ilmu yang bermanfaat itu, nah ini pentingnya di kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu nafi'an, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menguatkan ya mata hati kita untuk mengenal cacat-cacat diri kita. Ilmu yang semakin memperkecil kecintaan pada dunia. Ilmu yang semakin menguatkan kecintaan pada akhirat. Jadi ciri-cirinya, saya udah ngaji ya setahun, saya udah puasa terus, kok gak tambah takut sama Allah? Itu berarti ada masalah. Jadi di situ berarti ilmu nafi'annya gak tercapai. Ya. Jadi kalau orang itu punya tujuan ilmu nafi'an pasti senang ya ngajar. Pertama-tama ngajar seperti Pak Nasir, lulus SMA, langsung terjun jadi guru. Dan saya sudah buktikan ya, banyak sekali tokoh-tokoh kita dulu yang mereka terjun sebagai guru. Ya, Bung Karno itu guru, Cokro Aminoto itu guru, ya, Buya Hamka guru, Muhammad Nasir guru, Panglima Sudirman tuh itu juga seorang guru, ya, guru Muhammadiyah. Jadi menjadi guru itu bukan sekedar apa menyampaikan ilmu biasa, enggak. Dia menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau di kitab Al-Mu'alim itu banyak orang nyari ilmu tapi nggak dapat manfaat. Apa itu? Ilmunya nggak diamalkan dan ilmunya nggak diajarkan. Jadi kita lihat ya, sudah belajar tapi nggak ada. Nah, kenapa kok nggak dapat? Nah, di situ makanya kita Al-Mu'alim ada berapa adab-adab ilmu. Pertama yang ditekankan oleh Syekh Hasan Nusi apa? Niat. Cari ilmu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Untuk apa kamu cari ilmu? Sangat ditekankan. Jadi kalau mencari ilmu jelas di situ untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita nyari ilmu sungguh-sungguh, Allah ridho. Nah, jadi orang takwa itu selalu mencari keridhaan Allah. Orang takwa itu orang yang dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ukurannya apa? Allah ridho nggak sih? Gampangnya gitu. Kalau saya begini, Allah tuh ridho nggak? Nah, itu niat mencari ilmu itu. Kemudian nyari ilmu lagi di Al-Quran ada kan? Niat cari ilmu untuk menegakkan agama, untuk membela agama, untuk menegakkan Islam, menegakkan agama Allah. Saya nyari ilmu di pesantren At-Taqwa untuk berjuang di jalan Allah. Itu niat. Saya harus jadi orang baik
Saya harus jadi orang bermanfaat, saya harus jadi orang yang berguna bagi sesama, saya harus jadi orang yang memperjuangkan agama Allah. Ya, karena kita sering berdoa ya tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Dalam surat An-Nisa ayat 9, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Ya, pertama para nabi. Kedua para pejuang, syuhada. Ya. Ketiga orang-orang yang jujur, siddiqun. Keempat orang-orang yang soleh. Dan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini bukan jalan yang landai, bukan jalan yang menyenangkan. Jalannya itu jalan yang terjal, jalan yang susah. Makanya kita berdoa terus, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena memang istiqomah di jalan yang lurus itu gak mudah. Ikut jalan para nabi ini gak mudah. Dan itulah kalau orang mau jadi mulia, mesti melalui perjuangan. Ya, jadi itu. Jadi niat mencari ilmunya harus benar. Ya. Li'ai zaziddin, kan itu di Talmud Ta'lim. Ya, salah satunya untuk menguatkan agama, memuliakan agama Islam. Sebab memuliakan agama Islam, menegakkan agama Allah ini dengan ilmu. Saya cari ilmu supaya saya menjadi orang berguna, jadi orang baik. Itu niat. Ya. Jangan sampai untuk tolabul jah. Tapi saya uji gini, ada bagus di Talmud Ta'lim. Boleh gak mencari ilmu dengan tujuan untuk tolabul jah? Tolabul jah itu cari kedudukan. Saya cari ilmu supaya jadi pengusaha kaya. Saya cari ilmu supaya jadi jenderal. Saya masuk sini supaya saya jadi Nah, dari sini ya, kehebatan beliau itu dan langsung diniatkan untuk amar ma'ruf. Kenapa sudah Al-Quran banyak banget kita selalu berjuang di jalan Allah. Karena itu namanya orang mulia itu orang berjuang. Kalau orang tujuan hidupnya hanya gimana saya bisa makan, itu monyet nggak usah pondok, bisa begitu. Kalau yang penting saya bisa cari makan, saya bisa kerja, bisa, kalau itu tujuan utamanya, di situ berhentinya. Nah, monyet juga kalau untuk cari makan aja nggak usah pondok. Tapi orang cari ilmu supaya dia berjuang di jalan Allah itu mulia kan. Yang hidup mulia itu ya, karena dia jadi pejuang. Dan pejuang itu mesti berkorban. Jadi apa tadi? Kalau boleh untuk tolak baca langsung jadi saya gini. Ada santri nanya saya, bagaimana saya pengen jadi pemain bola. Kamu lulus ke tempat ini khusus bola serius gitu supaya jadi pemain bola, boleh nggak cari ilmu bola supaya jadi pemain bola yang canggih, supaya nanti terkenal gitu ya, supaya nanti bisa dapat uang banyak. Nah, jangan berhenti di situ, koma. Saya mau belajar bola supaya nanti saya bisa jadi pemain bola, saya jadi terkenal, dan dengan itu saya bisa dapat. Harus niatkan. Saya belajar retorika, menulis yang bagus supaya saya bisa berkomunikasi diri, dan saya akan gunakan itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu boleh kita ilmu taklim, ini jalan keluarnya begitu. Tapi kalau mau aman, ya sudah, niat saya berjuang mencari ilmu yang terbaik. Ya, itu niatnya. Satu, itu poin penting dari ilmu taklim itu niat. Yang kedua, ilmu taklim, ya, ada pembagian ilmu, ada marotibul ilmu. Ya. Kita diperintahkan mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau kita nggak dijelaskan oleh para ulama, kita nggak tahu ilmu apa yang wajib dicari, ilmu apa yang nggak wajib dicari. Nah, Syekh Haddad Judi Ta'lim menjelaskan masalah ini. Ini poin penting dalam kitab ini, yaitu bahwa ilmu yang wajib dicari adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang diperlukan untuk terlaksananya satu kewajiban. Sholat itu wajib,
maka punya ilmu untuk bisa sholat, hukumnya wajib. Misalnya, berdakwah itu wajib, maka punya ilmu supaya bisa berdakwah dengan baik, hukumnya wajib. Kenapa di pesantren At-Taqwa ini kita gembleng untuk menulis? Ya karena itu ilmu untuk bisa berdakwah. Ya, supaya nanti nggak kalah sama AI. Sebab kalau kamu nggak terbiasa, ya berpikir, nggak terbiasa menulis, karena menulis itu berpikir. Nggak terbiasa kamu diskusi, tukar pikiran, merenung, nanti kamu akan jadi budaknya AI. Karena sekarang apa aja bisa tinggal chat, ya kan? Dengan AI ini, apa masalahnya ini nih? Mau apa saja udah pencet, dak, lu. Akhirnya otaknya busuk, dia menjadi budak. Maka di sini harus berpikir terus. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Jadi orang-orang yang selalu berpikir, ya, untuk melatih gitu. Kemudian ilmu yang wajib dicari, ya, dua ilmu fardu kifayah. Ini penting nih, di peradaban lain nggak ada, cuma di Islam nih adanya begini, ilmu dibagi, yang wajib dicari begini. Ya, makanya nanti peradaban Islam itu peradaban yang mengunggulkan ilmu. Islam itu peradaban ilmu. Aneh gitu kan, kalau orang Islam nggak semangat cari ilmu, ya, itu aneh. Jadi apa tadi? Ada dua, ada yang menarik dari kitab apa? Saya Zanusi bilangin, ilmu fardu ain itu seperti makanan. Ilmu fardu kifayah itu seperti obat. Artinya apa? Makanan selalu diperlukan oleh semua orang, kan gitu. Semua makan kan. Tapi obat diperlukan oleh sebagian orang. Nah, perumpamaannya ini bagus banget. Juga perumpamaan ini bisa kita lihat. Makanya nanti kalau kita belajar porsinya ilmu fardu ain, jangan dikalahkan fardu kifayah. Dia kebanyakan obat nanti keracunan. Contoh begini, belajar ilmu fardu kifayah itu apa? Ilmu kedokteran, ilmu matematik, ya, ilmu fisika, ilmu ini IT, itu fardu kifayah. Artinya tidak semua anak harus pakar di bidang itu. Tapi yang fardu ain, gitu ya, itu ilmu apa? Akidah, akhlak, ya, adab, itu fardu ain. Menghafal Al-Quran 30 juz itu fardu kifayah. Tapi menghafal Al-Fatihah dan bisa membaca dengan benar itu fardu ain. Jadi jangan hafal Quran 30 juz tapi baca Al-Fatihahnya nggak benar, itu nggak cocok, itu nggak benar, nggak beradab. Menghafal Al-Quran dia hafal 10 juz tapi pemalas, itu nggak benar karena malas itu nggak boleh. Ya. Menghafal hafalannya banyak tapi dia dengki, dia sombong, dia malas cari ilmu, ya, nah itu nggak boleh. Jadi harus fardu ainnya diutamakan. Nah, dia jadi fardu di talib itu ada tuh fardu ain, fardu kifayah. Itu berapa poin kedua ya. Nah, poin ketiga yang penting juga di talib nih. Kita diajarkan di kitab ini tentang bagaimana memilih guru. Karena pendidikan itu yang sangat penting. Guru. Nah, saya harus jadi kasih rumus. Pendidikan akan sukses kalau tiga hal ini baik. Satu, muridnya baik. Dua, orang tuanya baik. Tiga, gurunya baik. Hati-hati. Dalam milih guru, jadi pendidikan itu bukan saya sekolah di mana, pondok di mana. Yang pondok itu bangunan, kampus itu bangunan. Siapa? Nanti juga kalau kamu kuliah begitu. Saya kuliah itu sama siapa? Gurunya siapa? Sebab guru itu nanti akan berpengaruh. Makanya saya Zanusi ngasih resep ya supaya sukses. Kalau pilih guru, kriterianya tiga hal. Poin-poin penting di kitab Talim ya. Satu apa? Pilihlah guru yang alim, yang ilmunya tinggi, yang alam, paling berilmu. Jadi jangan puas belajar. Yang nanti setelah belajar takwa,
siapa yang ahli. Saya pengen belajar hadis, belajar sama orang yang ahli. Saya pengen mendalami ilmu ini, belajar sama ahli. Di sini saya kamu ada belajar kristologi, saya ingin jadi kristolog yang hebat, lebih hebat daripada Ustadz Abu Didat. Belajar sama dia. Ya. Jadi itu namanya mulazah. Yang alam, yang menguasai ya ilmunya, paling alim. Yang kedua kata saya siapa? Yang aura. Kalau nyari, pilihlah yang paling waro. Pilihlah guru yang apa ya? Orangnya itu sangat berhati-hati. Dia tidak mau mengerjakan yang haram. Bahkan yang syubhat saja dia jaga. Ada lamanya ada pesantren dari Pamekasan datang ke sini bertamu pimpinannya. Dia pesantren ini seperti pesantren Sidopir. Ya, umurnya udah 6 tahun. Dan pesantren ini nggak mau terima bantuan dari pemerintah. Pesantren Sidopir itu juga nggak mau. Kenapa? Karena menganggap uang pemerintah itu syubhat. Jadi karena campur pendapatan dari yang halal haram campur gitu ya. Jadi ada pondok-pondok pesantren yang nggak mau terima. Dulu saya waktu ngaji taklim saya masih ingat Pak Kiai saya di pondok itu ya kalau bisa jangan jadi pegawai, apalagi jadi lurah. Dulu zaman saya di pondok itu nggak dianjurkan santri itu nanti jadi lurah. Yang dianjurkan itu pertama pekerjaan yang paling bagus itu bertani. Kenapa bertani itu paling bagus? Karena bertani itu petani yang benar-benar petani ya, itu makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi untuk dia bercampur dengan barang syubhat, ya, barang haram itu kecil. Ya kan? Ya biasanya dia nanam padi, singkong, ya dia sehari makannya dari situ. Dari apa yang dia tanam, apa yang dia ternak gitu ya. Dia apa ikan, ayam semua itu. Dan untuk ini kamu gak usah khawatir. Ya, itu pemerintah udah punya program sekarang banyak banget punya transmigrasi. Ya, kalau mau dikasih tanah 2 atau 3 hektar, dikasih rumah, kasih modal. Sebetulnya asal mau ngerjain tanah yang 3 hektar. Indonesia ini luas banget, nggak usah khawatir. Oh, nanti saya kerja di mana? Lagi orang nanti jadi apa? Nggak usah khawatir. Nah, ya, jadi saya lanjutkan dulu ya. Kedua yang aurok. Makanya kalau mau kuliah kemana gitu ya, ya pilih ini dosennya soleh kan, gurunya soleh kan, gurunya alim. Nah, yang ketiga ciri guru yang bagus menurut talim adalah yang ausan. Bukan yang ausan, yang asan. Asan artinya yang paling tua. Jadi guru itu sebenarnya makin senior, ya itu makin bagus. Di sini ada Ustadz Haris, senior. Itu biasanya kalau guru yang senior ya biasanya ya itu memang punya kebijakan. Saya pernah belajar fisika, saya suka banget fisika sampai saya kuliah jurusan fisika karena gurunya itu senior tua dan memang hafal rumus-rumus. Pokoknya kalau ngajar tuh enak banget kan. Kadang-kadang mempengaruhi itu guru yang ngajarnya senior itu berpengaruh. Oh, saya pengen jadi bidang ini satu kuliah. Jadi 3 hal itu. Pilih guru yang ilmunya tinggi, yang soleh gitu ya, yang akhlaknya mulia dan yang jangan sembarangan pilih. Ya, karena guru itu sebetulnya ya si Masyari menyebut ya di Adabul Alim Muta'alim, guru itu seperti dokter. Orang kan percaya sama dokter. Ketika dia pilih dokter, saya sakit apa, obatnya ini kan kita ikuti. Nah, makanya aneh kadang-kadang ada apa ya santri gitu, dia enggak apa dia salah pilih guru, dia nggak percaya sama gurunya, dan berarti salah pilih guru. Dia harus pilih-pilih betul banget dulu para ulama kita ya. Kalau anaknya mau ditaruh di mana itu diteliti dulu. Dan berapa bulan ada yang berapa bulan teliti dulu.
masyarakat sekitar. Karena dia mau menyerahkan anaknya di situ. Ya, itu gak gampang. Ya, kalau sudah diserahkan, oh ini anak saya dididik dengan baik nggak? Ya. Dan adab itu penting sekali. Ya. Adab pada guru tadi. Ya, karena nanti guru yang baik gitu ya, itu keriduan guru seperti keriduan orang tua. Itu ya pilih guru. Ya. Itu penting di Darul Ta'lim. Kemudian poin berikutnya lagi di Darul Ta'lim itu adalah yang penting lagi itu ya, pilih teman. Nah, itu cari Darul Ta'lim. Sebab ini menentukan nih keberhasilan. Kamu di pondok ini senangnya teman yang gimana kan di situ. Jangan senang, jangan pilih teman kalau baca Darul Ta'lim. Jangan pilih teman yang malas. Nah, satu, jangan ya. Ini malas, kerjaannya malah apa ya, ngajak untuk males-malesan. Nah, itu jangan ditemenin yang begini. Yang kedua, yang suka ngobrol apa namanya, nggak ada arah. Ngobrol kerjanya nggak karu-karuan gitu ya. Apalagi yang suka mengganggu, melemahkan semangat, udah tinggal. Saya waktu mondok dulu gitu ya. Waktu saya mondok kan saya dari kampung, terus saya sekolah SMA, tapi saya di pondok. Meskipun saya udah belajar kitab kuning, waktu saya SD saya udah ngaji kitab Sulh Taufik. Waktu saya SMP saya sudah khatam Hidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, Sulh Taufik, itu saya udah khatam SMP. Waktu saya SMA, saya masuk pondok. Nah, masuk pondok itu saya belum bisa baca kitab kuning tuh. Makanya saya di pondok saya cari siapa yang paling pintar di sini. Terus saya oh itu namanya ini santri senior. Saya masih ingat tuh namanya, sahabat saya senior saya namanya Pak Zainal Mahal. Saya kenal lama kan, itu puluhan tahun. Dan saya dengar dia sangat jadi kiai kampung di daerah tertentu. Tapi wah ini santri senior, saya nggak mau berteman dengan sebaya saya. Bahkan saya cari teman yang di pondok itu paling pintar. Di zaman saya bebas, dan di zaman saya pondok saya pernah ceritakan, kamar saya itu 3x3 isinya 7 orang. Jadi kalau tidur semua di kamar memang nggak cukup. Karena untuk lurus 7 itu pas. Jadi saya sering tidurnya di masjid, di emperan, di halaman. Jadi kalau saya lihat santri-santri tidur di jalan itu keren. Baik kalau tidur nggak pakai kasur, nggak pakai bantal kayak saya itu memang saya cari, oh mana. Terus namanya sahabat saya ini, senior saya ini, Zainal ini, dia tuh ngaji 40 mungkin, ngaji apa di luar pondok. Ya pada kiai Hambali masih ngaji 40 mungkin. Saya kan sekolah umum, jadi saya siang dari SMA pulang ke pondok itu sampai jam 1 jam 2. Saya istirahat sebentar, habis asar saya udah ikut. Lalu itu nggak diwajibkan di pondok itu, yang diwajibkan ngaji hanya habis isya. Tapi saya habis asar saya ngaji, habis maghrib saya ngaji taksid, habis isya saya ngaji, habis subuh saya masih ngaji Riyadhus Shalihin. Jadi subuh itu saya ngaji apa kitab ya, nanti habis itu saya langsung berangkat. Jadi saya belajar pelajaran umum, apa, fisika, kimia itu kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu baru sempat tuh belajar matematik, karena dia 24 jam isinya begitu. Jadi kalau pilih teman itu ya, itu hati-hati tuh di Ta'lim ini bagus jelaskan. Karena teman berpengaruh. Kamu kalau di pondok, apalagi kalau pondoknya santrinya sampai ribuan ya, itu kadang-kadang pilih temannya salah. Orang tuanya sudah capek-capek mondokin gitu ya, salah pilih teman, kacau. Ya. Jadi kalau pilih teman yang nggak bener, nasihati temannya. Nah, itu ya, di situ ada di Ta'lim itu pilih teman. Terus yang juga di kitab ini poin yang sangat penting adalah apa, diingatkan di situ ya tentang nasihat dari, tapi di situ disebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuma ini populernya syairnya Imam Syafi'i yang sering kita baca dalam Mars At-Taqwa juga kan ya, lantana lal ilma illa bisin bekam. Kecerdasan ini bukan berarti mesti harus pinter ya, orang-orang itu beda-beda sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan menyerah ya. Belajar
teman saya di pondok dulu masih ingat ya, saya punya kawan senior bahkan dia sudah bertahun-tahun di pondok jauh sebelum saya, namanya Nur Salim. Saya ingat Nur Salim. Nur Salim ini ya dari kampung sangat miskin orangnya. Di pondok itu dia pondok sambil kerja, dia kerja buruh tani, dan kerja juga dia becak, narik becak. Jadi dia di pondok tapi dia narik becak. Badannya keker karena bisa narik, susah berat tuh narik becak itu. Karena tukang becak itu biasanya sehat. Kalau mau sehat jadi tukang becak gitu aja gampang. Apa, teman saya Nur Salim itu mas, tapi Nur Salim ini diuji oleh Allah ya, lemah sekali daya ingat, tapi rajinnya masya Allah. Kadang-kadang dia tuh belajar sampai nangis. Saya alhamdulillah ya dengan teman saya ada satu namanya Arif Almarhum. Saya di pondok itu dulu berempat, yang sekolah umum itu hanya 4 orang dari sekitar 80 santri. Nah dari 4 orang teman saya di pondok itu yang sekolah SMA gitu ya, itu 3 udah meninggal, tinggal satu saya belum. 3 udah meninggal. Ini teman saya ini pinter-pinter nih, 3 orang nih. Jadi kami itu di pondok alhamdulillah 6 bulan kami sudah bisa baca kitab kuning. Dan karena tiap malam itu ditanya Pak Kiai apa itu sabda jazm. Kalau dulu kami di pondok suruh ngafal tuh. Fala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun bladaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Nah Pak Kiai besok ngaji lagi besok. Tiap malam ngaji nahwu sorof gitu kan. Baca kitab jadi nahwu sorof takrib tiap malam bisa. Nah Pak Kiai itu nggak mau lanjutkan pelajarannya kalau yang kemarin belum dikuasai. Misalnya kemarin apa nih belajar apa namanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa mufa'ilan ya, wa mufa'alan tafa'al la tafa'al mutafa'al mutafa'ilun gitu ya. Ya fa'ala nanti af'ala yuf'ilu if'alan itu kita harus hafal. Dan Pak Kiai saya itu masya Allah ya disiplin banget. Kalau ditunjuk di acak aja, saya 81 itu. Kamu coba yang kemarin hafalkan. Ya, dia nggak bisa. Sama Pak Kiai suruh maju. Berdiri di depan. Ya, nanti berapa orang suruh maju berdiri di depan, beliau pulang. Kuasai dulu yang kemarin. Ngapain melanjutkan yang kemarin aja kamu nggak bisa. Gitu. Jadi misalnya tanya tuh takrib itu ya, baca ini. Apa itu? Kan dulu kalau pakai bahasa Jawa belajar nahwunya itu bisa pakai bahasa Jawa. Alhamdulillah sebagai puji itu mutawi mubtada. Jadi kita kasih mem kecil di atasnya mem mubtada. Mutawi sebagai puji iku kagungane Allah. Lillahi iku kagungane. Iku itu khobar. Nanti kalau di atas lillahi kita kasih kha kecil kha itu khobar. Itu sistem Jawa dulu begitu. Alhamdulillah utawi sebagai puji iku kagungan Allah. Ya. Robbil alamin. Robbil. Nah, Rob itu apa? Naat kasih nun kecil. Jadi kalau bisa tuh besoknya Pak Kiai gitu. Ya. Kalau enggak suruh berdiri. Wah, Pak Kiai pulang nanti yang nggak bisa tadi ya kita gebuki rame-rame. Ya, gara-gara kamu nih Pak Kiai ngambek gitu. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami dulu, wah nanti malam Pak Kiai, ya terus terang kadang-kadang kalau nanti malam Pak Kiai ada acara, apa, ngaji libur, wah itu udah, alhamdulillah, gitu ya. dulu ya, kan sekarang katanya pelajaran yang paling disukai murid sekarang ini pelajaran kosong. Pelajaran yang paling disukai murid pelajaran kosong. Ya. Itu nggak benar itu murid yang nggak benar ya. Jadi perasaan sama ya, jadi gitu dulu kita itu ya kalau ngaji itu benar-benar ya adab-adab ilmu kan gitu ya. Nah, karena adab itu adab guru ada nah kamu sekarang yang penting itu adab belajar harus ikhlas sungguh-sungguh ya niatkan setiap setiap majelis ilmu itu majelis yang mulia sampai digambarkan kan. Kalau kita hadir di majelis ilmu, malaikat mendoakan, ya ikan-ikan di laut mendoakan,
majelis yang paling mulia itu majelis ilmu. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu nur, al ilmu nur. Ya. Wadullahi la yu'dali asin. Ya. Nah, jadi 6 ini. Pertama apa? Dakain. Harus cerdas. Nah, cerdas itu latihan berpikir. Latihan berpikir. Jangan terus berdoa. Saya mau cerita teman saya tadi yang begitu lemah tapi orang itu senang sama dia karena dia orangnya soleh, tekun, yang bekerja keras. Ya, dan alhamdulillah dia pulang kampung, dia jadi manfaat ilmunya jadi kiai. Memang dia nggak pinter hebat tapi bermanfaat. Ya, jadi dakain itu harus berlatih. Yang kedua apa? Wakirsin. Nah, nyari ilmu harus semangat. Kalau nggak ada semangat, nggak ada rasa curiosity gitu ya, rasa ingin tahu, haus ilmu, nggak ada. Dan yang ketiga, sabar. Ya, saya sering ingatkan, mencari ilmu itu jalan kemuliaan. Namanya orang mau mulia, mesti sekarang di banyak santri ya, lihat hampir godaan terbesarnya itu rata-rata itu ilmu. Ini alhamdulillah sebulan sekali, tapi masih boleh pakai laptop segala macam, boleh pulang sebulan sekali. Ya nanti saya lagi pikir apa boleh pulang 2 hari sekali. Senang banget gitu ya. Ya, karena begitu sekarang. Oh, susah ya gitu ya. Ya, kita pikirkan tapi memang godaannya besar ya. Namanya orang jadi mulia itu kalau kamu, saya udah ceritakan kamu sekarang saya lihat hampir nggak ada yang budisan. Kalau saya dulu mandinya rame-rame di kolam, budisan pasti sampai tangan saya bernanah karena kita, ya itu tantangan. Saya pernah ceritakan ibu saya bilang pokoknya kamu semakin menderita semakin sukses. Nah, itu. Jadi memang mencari ilmu tuh menderita berjuang ya. Eh, Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ya. Apa tadi? Sabar, ya sabar mencari ilmu banyak godaannya. Kemudian yang kelima mencari ilmu itu wabul khotim. Keempat ya wabul khotim. Ya, ada pengorbanan. Ya, ya. Yang kelima adalah wa irsadi ustadin. Nah, tadi itu penting sekali. Saya perhatikan banyak pengalaman ya anak-anak di pesantren bagus begitu dia kuliah, nah dia gak ada lagi irsyad ustadz, itu gak ada lagi. Makanya dia ngarang sendiri. Saya mau ini, mau ini, mau ini, ya. Padahal kedepannya itu, saya sempat dulu waktu kuliah, ya, saya mau keluar dan akhirnya orang tua saya tidak setuju dan saya kayaknya saya diajak konsultasi ada family jauh gitu, dia dosen UI, saya ke rumahnya, dia nasihati saya. Jadi saya selalu ngikutin nasihat orang berilmu. Dia bilang gini ke saya, kamu kan gak seneng kuliah kamu sekarang, kamu sabar aja, sabar sampai kamu selesai S1. Udah kamu sabar aja. Ibaratnya dia bilang nanti kamu punya pulpen, mungkin pulpen itu waktu kamu di hutan kamu gak bermanfaat, tapi ketika kamu keluar dari hutan suatu saat pulpen kamu bermanfaat. Famili saya ini dosen UI dulu sudah meninggal ya, dia orang pinter lah, tapi ya itu nasihatnya. Jadi kalau Mbak Irsadi Ustadin itu begitu, fas'alu ala dzikri ilmu itu melatak lamun, tanya ahli ilmu ya. Nah yang terakhir adalah watuli zaman, mencari ilmu itu panjang ya, jangan buru-buru. Saya udah berapa orang udah lulus SMA buru-buru kuliah, ntar dulu cek dulu ya kamu mau kemana ya, nggak usah buru-buru ya, cek dulu yang bagus kemana, nanti pilih yang mana, terus proyeksi ke depan. Makanya proyeksinya bukan 1 tahun 2 tahun, bukan S1, tapi 20 tahun lagi saya itu harus jadi 20 tahun lagi saya harus bagaimana, dari sekarang dirancang. Memang proyeksinya panjang, maka perlu nanti irsyad ya, petunjuk guru. Nah ini ya diantaranya poin-poin penting dalam kitab Ta'limul Ta'lim yang untuk menjadikan seorang yang tolib ya, seorang pelajar, seorang santri itu sukses dunia. Suksesnya apa? Ketika santri menjadi orang yang bermanfaat. Ya, suksesnya ketika dia dapat ilman nafi'an, ilmu
Ya, baik. Demikian. Sampai maghrib, sampai isya. Ya sama lah, saya juga tahu. Ya. Lapar kan ya? Haus, harus ngaku ya, jujur itu dapat pahala. Ya, kalau jujur ngaku lapar, haus. Ya begitu ya, mudah-mudahan semua dan tetap semangat ya, cari ilmu, sabar, godaannya banyak ya, insya Allah apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya sangat berlimpah. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena keterbatasan waktu jadi tidak dibuka sesi tanya jawab. Ya, secara garis besarnya tadi Syekh Azhar Nuzi dalam kitab Ta'lim-Ta'limnya menegaskan bahwa pentingnya niat dalam menuntut ilmu dan juga menjelaskan marotibul ilmi dan juga ikhtiarul ustad, ikhtiarul syarik, dan juga ada disebutkan di dalam kitabnya syair Imam Syafi'i, lam tanalal ilma illa bisitatin dakain wa histibarin wa bulgotin wa irsyadin ustadin wa tuli zamanin. Ya, karena juga jadi saya selaku moderator pada acara takdib sore ini pamit undur diri. Kafaitu bihadal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.